Kita mempersiapkan diri untuk pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh hati kami bersyukur memuji-muji akan Dikau yang selalu memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami semua umat-Mu yang beribadah saat ini secara online, secara virtual, merindukan akan sabda Allah. Berfirmanlah Tuhan, dan tolonglah kami di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya oleh hikmat-Nya kami dimampukan mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Markus pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, dan dengan melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas, mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, mungkin kita masih ingat cerita mengenai perlombaan katak. Suatu perlombaan katak untuk menaiki tangga dari sebuah menara yang sangat tinggi. Maka pada suatu hari berkumpullah katak-katak itu. Lalu kemudian pada saatnya mereka dipersilahkan
untuk menaiki tangga-tangga dari menara yang sangat tinggi. Satu-satu lalu mereka berusaha untuk menapaki tiap-tiap tangga. Nah, orang-orang yang menyaksikan merasa khawatir, jangan-jangan mereka akan kepayahan, sehingga lalu kemudian mereka sangsi bahwa katak-katak itu bisa tiba di puncak. Karena itu ketika katak-katak ini berusaha untuk naik, sudah sampai di bagian pertengahan, lalu ada yang kepayahan, ada yang kemudian terdiam, ada yang malah kemudian turun kembali karena merasa tidak sanggup. Orang-orang banyak lalu berkata, tidak mungkin kamu akan sampai di atas. Nah, perkataan-perkataan yang kemudian sangsi akan kemampuan mereka membuat beberapa katak lalu kemudian goyah. Mereka berkata dalam hatinya, memang susah sebab tangga ini begitu tingginya. Jadi yang lain terus berusaha, tetapi karena teriakan-teriakan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan bisa sampai ke puncak dari menara itu, lalu membuat mereka undur. Tetapi ada satu katak yang terus naik. Jadi dia menapaki tangga itu satu demi satu. Orang-orang atau teman-temannya sudah melangkah mundur, dia terus saja menanjak. Nah, orang berteriak, tidak mungkin akan sampai di puncak karena menara itu begitu tinggi. Tetapi dia tetap saja. Lama-kelamaan dia sudah mendekati puncak daripada tangga menara itu. Dan orang kagum. Tetapi tetap saja mereka berkata bahwa tidak mungkin akan sampai, sebab pastilah katak tidak akan sanggup melakukan itu. Ternyata apa yang terjadi pada akhirnya, katak itu bisa tiba di puncak. Lalu orang-orang yang tadinya sangsi akan kemampuan mereka bersorak-sorak dan kemudian mengeluh-elukan kata yang menjadi juarawan itu. Nah, saudara-saudara, kemudian katak itu turun dan orang-orang lalu mendekatinya untuk kemudian bertanya, apa trik atau apa resep sampai dia kemudian bisa bertahan. Nah, rupanya dia tidak mendengarkan apapun yang ditanyakan oleh mereka. Cek per cek, katak tersebut adalah katak yang tuli. Jadi saudara-saudara, karena dia tuli, dia tidak mendengarkan omongan-omongan orang. Apapun yang dikatakan orang, lalu kemudian tidak sampai ke telinganya. Ia terus menanjak dan sampai ke puncak daripada tangga menara yang tinggi itu. Saudara-saudara, bagi saya cerita ini menarik, karena hari ini kita membahas satu topik yang sungguh sangat indah. Ketabahan dalam berharap. Kita harus tabah seperti katak itu. Dia tuli memang, betul tuli. Tetapi dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kita harus bertindak seperti orang tuli. Terutama kalau kita mendengarkan kata-kata yang penuh dengan ujaran-ujaran yang tidak enak atau mengendorkan semangat atau membuat kita ingin mundur dari suatu perjuangan, atau biasa disebut dengan telinga tipis. Mendengar ocehan orang saja langsung patah harapan atau putus asa. Jadi saudara-saudara, kita kadangkala harus belajar dari katak yang tuli itu. Mungkin kita perlu tuli untuk mendengarkan suara-suara yang kadang-kadang merendahkan kita. Nah, karena kalau tidak begitu, kita susah untuk maju. Oleh karenanya, kita perlu belajar tentang apa yang disebut dengan ketabahan. Nah, ketabahan ini rupanya masuk dalam kategori kecerdasan. Kita tahu bahwa kecerdasan kita ada beberapa bidang. Yang pertama itu IQ, ya, inteligensi quotient. Kemudian ada EQ yang disebut sebagai emotional quotient. Ada juga yang ketiga yaitu spiritual quotient, SQ. Nah, jadi ini bidang-bidang kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan ketiganya karena ya masing-masing tahu IQ itu kecerdasan otak, emosional itu kemampuan kita mengelola emosi, lalu spiritual itu kemampuan kita dalam membangun spiritualitas yang kemudian kita hubungkan dengan keyakinan beriman, bagaimana kita menjalankan kehidupan peribadahan kita dengan tekun dan seterusnya.
Tetapi ada satu bidang kecerdasan yang keempat yang disebut AKI atau adversity question, yaitu kecerdasan bertahan. Jadi rupanya Katak tadi dan semua orang yang mampu bertahan dalam kesulitannya atau dalam perjuangannya, dia berada dalam kategori kecerdasan bertahan. Kecerdasan dalam menghadapi segala sesuatu yang berat, kecerdasan dalam menghadapi segala sesuatu yang menekan, tetapi kita tetap maju, kita tetap bergerak ke depan tanpa menyerah. Jadi kalau menurut Paul G. Stolz, ada 3 tahapan ketabahan orang. Yang pertama itu Quaiters. Quaiters itu adalah ketabahan tahap awal atau ketabahan rendah lah. Di mana orang kalau menghadapi kesulitan langsung dia berhenti. Kalau dia menghadapi suatu beban, ada tembok di depannya, langsung dia kemudian menyerah. Nah, ketabahan tingkat 2 adalah campers. Dari kata camping. Di mana orang ketika menghadapi kesulitan, dia kemudian bersikap bertahan atau mencari suasana yang baik untuk lalu memperhatikan situasi ke depan. Nah, dia bertahan tapi juga tidak langsung maju. Jadi ini ketabahan yang sedang. Ada ketabahan tingkat 3 yang disebut climbers. Climbers itu dia terus menanjak. Apapun yang terjadi dia terus maju. Ini adalah adversity question atau kecerdasan ketabahan tingkat tinggi. Apapun yang terjadi lalu kemudian maju, dia terus berusaha untuk mencari celah bagaimana dia bisa mengayunkan langkah supaya dia jangan terhambat dalam situasi yang menghimpitnya atau dalam keadaan-keadaan yang berat. Saudara-saudara, kalau kita membaca pembacaan tadi, perempuan Yunani dari bangsa Siro-Fenisia yang datang kepada Yesus untuk minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat, itu boleh kita kategorikan sebagai orang dengan kecerdasan, adversity question tingkat tinggi, kecerdasan bertahan atau kecerdasan mengolah keadaannya dalam kategori tingkat tinggi. Jadi bukan standar-standar saja atau sedang-sedang saja, tapi dia berada dalam kategori tinggi. Itulah sebabnya kita bisa melihat apa hasil yang diterimanya. Sebelum kita membahas mengenai perempuan dengan kecerdasan, ketabahan yang tinggi itu, ya kita perlu mempelajari apa yang kemudian ada dalam bacaan tadi. Pertama-tama Yesus berada di daerah Tirus, ya. Ada juga disinggung dalam cerita yang kedua Sidon. Daerah-daerah itu ada di daerah Fenisia. Itu umumnya adalah kawasan yang penuh dengan orang-orang Yahudi. Tetapi kebanyakan memang penduduk asli di situ adalah orang-orang bukan Israel. Jadi orang-orang non-Yahudi. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Supaya nanti kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan Siro-Fenisia tadi. Jadi ketika Yesus datang, dia berusaha supaya tidak diketahui orang, malah menganjurkan supaya jangan diberitahukan kedatangannya. Tetapi namanya Yesus, ceritanya sudah tersebar kemana-mana, orang bisa tahu. Dan perempuan Siro-Fenisia, perempuan Yunani tadi, tahu bahwa Yesus ada di situ. Dan karena dia butuh akan Yesus, butuh akan pertolongan Yesus, dia datang dan tersungkur. Suatu sikap di mana orang betul-betul mengajukan permohonan yang sangat amat supaya Yesus yang dimohonkan itu bertindak baginya, terutama bertindak bagi anaknya. Dia berkata, tolonglah, sembuhkanlah anakku atau keluarkanlah roh setan atau roh jahat dari anakku. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidak patut memberikan roti kepada anjing-anjing. Ya, jadi cerita ini saudara-saudara akan kita bisa pahami oleh karena latar belakang perempuan Siro-Fenisia yang disebut non-Yahudi. Orang-orang Yahudi seringkali menyebut bangsa-bangsa atau masyarakat atau orang di luar mereka sebagai anjing. Ya, perkataan ini memang menyedihkan ya kalau umpamanya kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, betapa rendahnya orang lain.
Jadi etika kemasyarakatnya begitu rendah sampai kemudian menganggap bahwa orang lain di luar kelompoknya itu bagaikan hewan. Dalam hal ini disebut anjing. Saudara-saudara, ada dua pengertian yang bisa kita ambil dari kata anjing itu. Yang pertama, bahwa anjing menjelaskan mengenai posisi seseorang yang memang rendah. Yang kedua, anjing disebutkan sebagai hewan yang najis bagi orang-orang Yahudi. Maka itu kalau kita mempelajari teksnya, cerita ini tidak terjadi di lingkungan Yahudi karena tidak mungkin anjing akan ada di bawah meja orang Yahudi. Jadi itu hanya bisa terjadi di lingkungan non-Yahudi yang memang bisa memelihara anjing atau akrab dengan anjing. Nah, perhatikan baik-baik bahwa Yesus menggunakan frasa, ya, suatu istilah yang memang lazim di kalangan orang Yahudi dan juga barangkali sering didengar oleh orang-orang non-Yahudi ketika mereka berhadapan dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka disebut sebagai anjing. Nah, yang tidak layak di hadapan Tuhan, atau anjing-anjing sebagai kategori masyarakat yang tidak berhak untuk menerima karunia keselamatan daripada Tuhan. Jadi perempuan ketika mendengar istilah itu, dia tidak berkecil hati. Ya, suatu istilah yang bisa membuat kita merasa ciut atau kemudian kita akan berpaling daripada kita disebut anjing, lebih baik saya menjauh daripada orang tersebut. Tapi apa yang dikatakan oleh perempuan Sirofenisia itu ketika dia mendengarkan perkataan-perkataan tadi, dia mengatakan, benar Tuhan, nai benar kurie Tuhan. Tetapi anjing-anjing juga makan dari remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak dari meja makan. Saudara-saudara, mendengar ucapan itu Yesus kagum. Dan dia mengatakan, karena kata-katamu itu pulanglah. Anakmu udah sembuh, roh jahat itu udah keluar dari diri anakmu. Di Injil yang lain malah Yesus memuji iman si ibu tersebut dengan berkata, ibu, besar imanmu. Saudara-saudara, iman yang sungguh-sungguh ditujukan kepada Tuhan harus menjadi sebuah proses iman yang penuh ketabahan, yang dijalani dalam kategori kecerdasan, ketabahan tingkat tinggi, climbers. Bukan cuma semata-mata ketabahan tingkat awal yang disebut dengan quieters, atau yang sedang yang disebut campers, tapi climbers, terus maju apapun yang terjadi. Kita tahu bahwa Yesus tidak sedang menghina ibu itu, tidak sama sekali. Melainkan dia menguji ibu itu dari apa yang selalu dia dengar, dari frasa-frasa yang selalu keluar dari orang-orang Yahudi. Dan puji Tuhan, ibu itu tidak kemudian tipis telinga, di mana dia merasa ciut, kendor hati atau kendor perasaan atau kendor semangat, kemudian pergi. Melainkan dia tetap berharap bahwa Tuhan, memang anjing-anjing itu tidak pantas untuk menerima roti sebagaimana diberikan kepada anak-anak. Tetapi anjing-anjing itu juga makan dari remah-remah roti yang jatuh dari meja anak-anak itu, atau yang dijatuhkan oleh anak-anak itu. Saudara-saudara, ini cerita pertama yang boleh kita baca dari pembacaan tadi, bagaimana si ibu itu betul-betul tabah. Saya mengajak kita semua untuk tetap tabah, terutama dalam kaitan dengan iman kita. Frame kita, patron kita untuk tabah jelas sekali, yaitu Yesus sendiri. Dialah mind map kita dalam rangka menjalani hidup dalam apa yang disebut ketabahan itu. Yesus menjalani ketabahan tingkat tinggi sampai mengorbankan dirinya. Cerita yang kedua adalah mengenai orang yang tuli dan gagap, yang kemudian dibawa oleh orang-orang yang mengharapkan kesembuhan atasnya, lalu menemui Yesus. Mereka meminta supaya Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Saudara-saudara, di sini tidak banyak dialog yang terjadi, dan kemudian Yesus bertindak. Intinya bahwa orang-orang itu begitu tabah, berjuang bagi si buta dan tuli ini. Untuk apa? Si tuli dan gagap ini. Ya, biasanya orang tuli pasti gagap, ya. Jadi dua hal ini kemudian menjadi masalah besar bagi orang yang menjadi dalam tanda petik pasien
dalam masyarakat yang kemudian dibawa oleh orang-orang yang punya pengharapan tinggi. Yesus bertindak, lalu dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dia meludah, lalu meraba lidah orang itu, dan kemudian dia menengadah ke langit, menghadap Allah Bapa di sorga, lalu dia berseru, Efata, terbukalah. Saudara-saudara, yang menarik, apa yang dilakukan Yesus ini adalah lakon biasa. Dukun-dukun pada zaman itu juga melakukan hal yang sama. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang tuli, mereka berusaha untuk memasukkan jari. Demikian juga orang yang gagap, dianggap keluh lidah, kadang-kadang diludahin ya, karena ludah waktu itu dianggap sebagai unsur yang mujarab untuk memulihkan orang yang gagap. Nah, tetapi para dukun melakukannya dalam kemahakuasaan. Ya, roh-roh dunia pada waktu itu. Yesus mengadopsi cara itu untuk menunjukkan kepada mereka bukan setan, bukan roh yang berkuasa atas seseorang, tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus kuasa itu datang dari Allah. Itulah sebabnya lakon yang dia ambil atau yang dia adopsi tadi, dia pakai tetapi kini dengan menghadap Allah Bapa di sorga dengan seruan Efata, terbukalah. Jadi kekuatan kesembuhan itu datang dari Tuhan, bukan dari mana-mana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketabahan yang kita boleh baca dari dua kisah itu adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi, yang mesti kita pelajari. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita, terutama menyiasati kehidupan ini. Dalam bahasa Yunani, kalau kita baca Efesus 4 ayat 2, dikatakan begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kata sabar, di mana kata ini menjadi bagian inti dari suatu proses hidup yang berketabahan. Kata sabar itu menggunakan kata makrotumia. Makrotumia itu adalah kemampuan bertahan. Suatu kemampuan bertahan atau berketabahan yang konstan. Ya, saya selalu menjelaskan kesabaran itu dengan atau menganalogikan dengan para tukang. Kalau para tukang kemudian mengukur suatu area atau mengukur suatu bangunan, maka dia akan menggunakan meteran. Angka dari suatu senti itu konstan. Senti pertama, senti kedua, atau meter pertama, meter kedua, meter ketiga itu konstan. Nah, makrotumia adalah suatu kemampuan bertahan atau suatu hidup berketabahan yang konstan. Jadi tidak bolong. Jadi dia dimulaikan dari titik ini, dia jalani pada titik berikut, dan kemudian seterusnya. Kalau dalam beribadah, maka kita menjalani ibadah itu dalam ketabahan. Hari Minggu ini kita beribadah, hari Minggu besok kita beribadah, tidak ada yang bolong. Karena kalau ada yang bolong tidak bisa disebut konstan. Demikian juga dalam hal-hal pelayanan, ya. Ketika kita mendapat tugas, kita laksanakan, tidak mudah atau tidak buru-buru minta diganti hanya karena sakit sedikit atau hanya karena ada tantangan kecil, ya. Apalagi kalau misalnya jadwal itu kita minta diganti oleh orang lain hanya karena ada arisan. Sekali lagi itu suka saya ulang, itu jangan terjadi pada kita, ya. Utamakan konsistensi, terutama dalam hal berpelayanan. Itu bagian dari ketabahan melayani. Itu bagian dari ketabahan hidup. Saudara-saudara, orang yang hidup dalam ketabahan, dia akan dapat memasuki ruang-ruang yang disebut keajaiban daripada Tuhan. Ya, banyak orang tidak dapat mengalami itu karena ketika dia terhambat, dia protes kepada Tuhan atau dia marah-marah, dia menyalahkan si A, si B. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, anak mungkin menyalahkan orang tua, atau kita menyalahkan teman-teman yang lain sebagai penyebab dari kondisi yang berat. Ya mungkin sekarang ini ada orang yang menyalahkan pemerintah, ya karena mungkin kita tidak segera mendapatkan vaksin, ya padahal dulu awal-awalnya itu vaksin itu sudah diedarkan, ya. Malah ada orang yang takut begitu, ya, sudah takut lalu berpikiran enggak, ya,
pemikiran-pemikiran konspiratif mengatakan, waduh ini ada chipnya, ini dari si inilah, waduh ini bagian dari kendali Amerika lah, Cina lah, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya dia tidak divaksin. Setelah COVID menjadi-jadi, baru kemudian minta divaksin. Tahu-tahu vaksin habis. Sekarang menyalahkan pemerintah. Saya kira itu jangan terjadi kepada kita. Nah, ketabahan adalah sebuah sikap yang betul-betul terbuka kepada Tuhan dan siap untuk maju karena dia tahu di dalam Tuhan ada jalan, di dalam Tuhan ada kekuatan. Saudara-saudara, menghadapi pandemi ini, sekali lagi sebagaimana selalu dihotbahkan, tidak mudah. Ya, banyak dampak yang terjadi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada barangkali juga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, ada yang tetap merasa sulit sampai hari ini dan bertanya-tanya sampai kapan Tuhan COVID ini akan berakhir. Saudara-saudara, dalam situasi ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari ibu atau perempuan Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia, supaya kita tabah. Mungkin dunia ini menganggap kita orang yang tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Barangkali juga orang-orang lain menganggap kita seperti itu. Datanglah kepada Yesus dan berharaplah Tuhan siap untuk memberkati kita. Bahwa tantangan ada itu hanya sebagai ujian yang diberikan kepada kita, dan Tuhan hendak melihat apakah kita bertahan di tengah-tengah ujian itu. Ketika kita mampu bertahan seperti ibu dari Siro-Fenisia tadi, maka Tuhan akan memberikan jawabannya. Atau seperti dalam Injil lain dia akan berkata, oh betapa besar imanmu, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bertahanlah. Carilah Yesus seperti orang-orang yang membawa si tuli dan gagap tadi. Berusaha mencari Yesus apapun keadaannya, dengan harapan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatannya, kekuasaannya yang akan meringankan beban daripada si bisu dan si tuli dan gagap tadi. Tuh saudara-saudara, tidak ada cara lain untuk kita menghadapi kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Tidak ada cara lain untuk menghadapi pandemi COVID yang melanda dunia kita di mana-mana selain kita tetap berharap kepada Tuhan. Berharaplah dalam ketabahan dan jadikanlah ketabahan itu sebagai bagian dari kecerdasan kita, adversity question. Dan ketabahan kita adalah ketabahan seperti Yesus, maju terus dalam pengharapan dan penyerahan total kepada Allah, bahkan siap mengorbankan dirinya demi apa yang ditugaskan oleh Tuhan, dia kerjakan di dalam dunia ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.